Selat Bosporus Turki bukan hanya jalur pelayaran penting, ia juga bentang alam yang memisahkan antara benua Eropa dan Asia. Selat itu adalah pintu masuk Muhammad Al-Fatih menuju era keruntuhan Kekaisaran Bizantium. Bus melaju dalam kecepatan sedang, melewati sebagian tembok pertahanan Bizantium, peninggalan masa kejayaan Kekaisaran Bizantium yang mendominasi wilayah ini sebelum jatuh ke tangan Ottoman abad 15 lampau. Tembok ini menjadi garis pertahanan utama yang melindungi kota Konstantinopel, kini bernama Istanbul. Meski beberapa bagian tembok itu terlihat keropos karena usia dan efek perang, namun sebagian masih terlihat kokoh dan terawat. Setelah melewati kawasan yang syarat sejarah, kami tiba di Besiktas Ferry Terminal. Pelabuhan ini terletak di bibir Selat Bosporus. Kawasan Besiktas dulu adalah perkampungan militer, kini menjadi salah satu distrik yang paling dinamis dan padat di Istanbul. Pelabuhan ini adalah salah satu titik keberangkatan utama untuk penumpang yang akan menyeberang ke sisi Asia Istanbul, atau menikmati perjalanan di sepanjang Selat Bosporus dengan panorama kota Istanbul yang memukau dari dua sisi benua. Bosporus adalah selat sempit yang memisahkan benua Eropa dan Asia, menghubungkan Laut Hitam di utara dengan Laut Marmara di selatan. Selat ini membentang sekitar 30 km dari utara ke selatan, kini memiliki peran strategis sebagai jalur pelayaran internasional. Posisi kota Istanbul terletak di sepanjang Selat Bosporus. Panorama Istanbul di sisi Eropa dan Asia terlihat jelas dan sangat estetis. Namun, ingatan saya tertuju pada kisah penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II pada tahun 1453. Kisah itu bermula dari sini, antara Laut Hitam mengarah ke Laut Marmara, berakhir di Selat Bosporus. Pagi itu, tekanan udara dan tiupan angin sangat dingin. Saya berdiri di gelarak atas kapal feri itu, sembari membayangkan pasukan Ottoman yang mengarungi selat ini hampir 6 abad silam. Sejarah merekam, pertahanan Bizantium, khususnya di kota Konstantinopel, sangat tangguh, kuat, dan rapat. Di bawah komando Muhammad Al-Fatih, anak muda berusia 21 tahun itu mengatur strategi cerdas. Untuk menaklukkan Konstantinopel, harus diisolasi dari Selat Bosporus. Penguasaan selat ini adalah langkah pertama Al-Fatih dalam meruntuhkan pertahanan kota Konstantinopel yang telah berusia lebih dari 1000 tahun. Tiupan angin dingin Selat Bosporus yang makin dingin membuyarkan lamunanku era Konstantinopel masa lampau. Saya turun dari dek atas ke dek bawah. Udara sedikit bersahabat. Di situ ada kafe dan ada teman sekampung terpajang manis, Indomie. Sembari menikmati kawan sekampung itu, pandangan kuarahkan ke Istanbul sisi Eropa. Di situ ada benteng Rumeli Hisan, dibangun Al-Fatih pada tahun 1452. Benteng ini mengontrol lalu lintas laut dan menjadi saksi kecerdasan Al-Fatih dalam mengepung Konstantinopel dengan cara yang jitu dan out of the box. Gawai tak berhenti beraksi, mengabadikan setiap sudut langsung dari Selat Bosporus. Saya merekam sisi Asia, di situ terlihat gedung pencakar langit dan distrik Üsküdar yang modern. Dari atas kapal, kami seperti mengarungi sejarah berabad silam. Kami bebas menyapu pandangan ke arah Masjid Sultan Ahmad atau Blue Mosque dan Hagia Sophia yang ikonik itu, menjadi saksi perubahan kekuasaan Bizantium ke era Ottoman. Di sisi Asia kembali terlihat Taman Kamlika yang menawarkan pemandangan langsung dari Selat Bosporus. Juga ada kawasan Kadikoy di samping taman itu, kini makin berkembang dan menjadi pusat perbelanjaan dengan unsur budaya yang modern, menggambarkan dinamika metropolitan Istanbul.
Kami beruntung merasakan napak tilas rute yang dilalui Muhammad Al-Fatih juga adalah rute yang kami lalui di Selat Bosporus. Tak terasa 2 jam lebih kami mengarungi sejarah langsung dari Selat Bosporus. Kapal itu memperlambat jalannya, sesaat lagi akan merapat di Besiktas Ferry Terminal, pelabuhan laut yang terletak di sisi Eropa, Istanbul. Ia kini berkembang menjadi distrik komersial dan ruang budaya, sekarang menjadi rumah bagi sejumlah restoran, kafe, dan pusat perbelanjaan modern. Menelusuri Selat Bosporus bukan sekedar perjalanan fisik. Ia adalah perjalanan waktu yang membawa kita menyusuri tapak sejarah yang membentuk Istanbul. Dari benteng Bizantium yang kokoh hingga strategi brilian Muhammad Al-Fatih, setiap sudut selat ini merekam kisah yang tersimpan di memori. Saat angin dingin terus menyapa dan panorama kota Istanbul terlihat bagai hamparan sejarah, kami seolah melintasi zaman, merasakan getaran masa lampau yang terus hidup hingga kini. Wassalam.